Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Ade Modibul Muarif dari kelas TIB akan mempresentasikan mata kuliah PKN yang berjudul Pancasila sebagai Filsafat yang didoseni oleh Pak Kuswantoro MPD. Yang pertama, pengertian filsafat dan Pancasila sebagai filsafat. Secara etimologi, kata falsafah berasal dari bahasa Yunani. Filosofi, philos, philein yang artinya cinta, pecinta, mencintai, dan sophia yang berarti kebijakan atau kearifan atau hikmah atau hakikat kebenaran. Jadi filsafah artinya cinta akan kebajikan dan hakikat kebenaran. Berfilsafah berarti berpikir sedalam-dalamnya atau merenung terhadap sesuatu secara metodik, sistematis, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Pengertian Pancasila secara filsafat. 1. Filsafat sebagai metode menunjukkan cara berpikir dan cara menganalisis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menjabarkan ideologi Pancasila. Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dimanapun mereka berada. 2. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. 3. Filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan uraian terinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dijiwai Pancasila. 4. Pancasila yang dinimuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kebulatan yang utuh. 5. Jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Aliran-aliran filsafat. Aliran yang pertama, aliran materialisme, yang artinya mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan termasuk makhluk hidup manusia ialah materi. Yang kedua, aliran idealisme atau spiritualisme, yang artinya aliran idealisme atau spiritualisme mengajarkan bahwa ide atau spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Subjek manusia sadar atas realitas dirinya dan kesemestaan karena ada akal budi dan kesadaran rohani. Yang ketiga, aliran realisme, yang artinya menggambarkan bahwa kedua aliran di atas, materialisme dan idealisme, yang bertentangan dan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak realistis. Realitas adalah perpaduan antara benda atau materi dan jasmaniah dengan non-materi atau spiritual jiwa dan rohaniah, khusus pada manusia tampak dalam gejala daya pikir, cipta, dan budi. Wawasan filsafah yaitu 1. Aspek ontologi. Ontologi merupakan runes, ialah teori tentang adanya kebenaran atau eksistensi. Menurut Aristoteles, sebagai filsafat pertama merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu dan disamakan dengan metafisika. Artinya ontologi menjangkau adanya Tuhan dan alam gaib seperti rohani dan kehidupan sesudah kematian. Dasar ontologi atau antropologis sila-sila Pancasila. 1. Penyangkut juga hakikat dasar sila-sila Pancasila, yaitu manusia sebagai monopluralis. 2. Pancasila merupakan filsafat negara, adapun pendukung pokok negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri. Sehingga tepatlah jikalau dalam filsafat Pancasila bahwa hakikat dasar antropologi sila-sila Pancasila adalah manusia.
Yang ketiga, hal-hal mutlak manusia sebagai pendukung pokok Pancasila, susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Yang keempat, sebab akibat. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab, adapun negara adalah sebagai akibat. 2. Aspek epistemologi. Aspek epistemologi menurut Runes, epistemologi adalah bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi menjadi sumber pengetahuan, proses, dan syarat terjadinya pengetahuan serta batas dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi dapat dikatakan ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu. Dasar epistemologi sila-sila Pancasila ialah 1. Pancasila merupakan sistem pengetahuan yaitu pedoman bangsa Indonesia yang memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup. Yang kedua, landasan praksis atau sistem cita-cita dan keyakinan. 3. Erat kaitannya dengan dasar ontologis. Oleh karena itu bangunan epistemologinya yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia. 3 persoalan mendasar dalam epistemologis. 3. Aspek aksiologi. Menurut Runes, aksiologi berasal dari istilah Yunani aksios yang berarti nilai, manfaat, pikiran, atau ilmu atau teori. Menurut Profesor Bramit, aksiologi dapat disimpulkan sebagai suatu cabang filsafat yang menyelidiki 1. Tingkat laku moral yang berwujud etika. 2. Ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan. Dan 3. Sosiopolitik yang berwujud ideologi. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.